We glorify your name. We glorify your name. Holy Lord. Karena hanya satu nama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Thank you Lord. Izinkan saya untuk bersaksi satu hal, saudara. 25 Februari kemarin setelah Pastor Sadu, saya sudah merencanakan, saya bertiga merencanakan untuk pergi ke suatu negara yang agak jauh, saudara. Nah tiba-tiba tanggal 25, 4 hari sebelumnya, anak saya tiba-tiba sakit, saudara. Sakitnya ini sakit di perut, yang nggak tahu sakitnya apa. Setelah cek darah juga nggak tahu, padahal kita mau pergi. Sampai kita akhirnya ke dokter, dan saya ngomong sama dokternya bahwa besok Senin saya mau pergi dok, ke negara ini. Saya sebut negaranya, dan dokternya berkata, wah, kalau menurut saya jangan Pak, karena di negara ini lagi ada wabah pneumonia, ada wabah bronko. Anak Bapak umur 5 tahun masih kecil, ini sangat menular Pak, bahaya. Saya konseling sama 3 dokter juga berkata yang sama, jangan berangkat Pak. Wah, padahal saya sudah booking semuanya, sudah bayar semuanya. Tiket, hotel, semuanya saya sudah bayar. Sampai hari terakhir, hari Minggu, ini penentuannya saya mau berangkat atau enggak. Saya sudah tanya sama semua keluarga besar saya juga, cancel aja, ikhlasin aja uangnya. Tapi di dalam hati saya kayak enggak terima. Roh Kudus ngomong push. Tuhan tidak pernah memberikan rencana kecelakaan. Dan dia sudah izinkan kamu untuk bisa booking semuanya. Push. Dengan semua kepanikan yang ada. Sampai anak saya harus diopnam cuman semalam dan tidak ada perubahan. Sampai semua dokter, bahkan ada dokter yang berkata MRI Ronald. Anak umur 5 tahun di MRI, saya nggak tega saudara. Di tengah-tengah kepanikan, hari Sabtu malam Minggu, saya dan istri berdoa sepakat. Mari percaya masih ada satu nama. Seringkali kita lupa saat kita semua sudah punya asuransi. Gampang. Kita enggak. Kadang lupa ada nama Yesus. Ya percaya dia menyembuhkan. Tapi di tengah-tengah waktu yang mepet, apa bisa ya Tuhan nyembuhinnya? Malam Minggu kita berdoa sepakat, ada satu nama yang masih berkuasa. Tuhan, kami sepakat, kami berdua dengan istri sepakat saat Ethan masih tidur. Kalau Engkau mengizinkan kami pergi, besok Senin kita akan berangkat. Dan minggu paginya anak saya bisa bangun, tidak sakit. Obat kita hentikan semua, kita mau percaya. Hari di mana Sadu Sundar terakhir, saya pulang masih tengar-tengar di sini saudara. Kostif tanya sama saya, gimana Ron? Aku nggak tahu kok bisa berangkat apa enggak. Perkataan Kostif yang perkataan template, ya mungkin saudara pernah menghadapi. Berdoa Ronald, percaya, berdoa aja. Saya cuma ya berdoa ya benar. Tapi saat itu iman saya dibangkitkan. Dan akhirnya minggu pagi anak saya sehat. Minggu siang saya ke gereja. Langsung besok pagi kita berangkat. Apapun yang terjadi kita berangkat. Minggu pagi anak saya disembuhin Tuhan.
Sewaktu sebelum berangkat saudara, kita semua berjamuan, ambil satu ayat. Dan tiga-tiganya dapat ayat yang sama di Mazmur 27 ayat 14. Aneh ya, random loh. Hostinya sama, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kalau Dia masih bekerja dalam hidup saya dan hidup anak saya, Jehovah Rafa dinyatakan dengan kuat. Kenapa tidak dengan hidupmu? Mari percaya, bangkitkan imanmu pagi hari ini. Bangkitkan imanmu. Ya Tuhan, di waktu yang mepet ini Tuhan, aku gak tahu lagi aku harus ngapain. Tapi masih ada satu nama yang bisa bekerja dengan kuat atas hidupmu. Seringkali guyonannya serem saudara, mepet. Tapi bukankah Dia selalu Allah yang tepat waktu? Amin. Siapa yang masih percaya Dia Allah yang tepat waktu? Dia gak guyonan atas hidupmu loh saudara. Dia mau buktikan bahwa aku still the same. Jehovah Rafa still same. Masih sama. Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuhku. Satu-satunya, come on sing this song. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Lebih dari semua uangmu, dari semua asuransimu, sumber kekuatan. Yes, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
Kami mau percaya dan kami masih percaya Kau mau bangkitkan iman kami Tuhan. Sebiji sesawi Kau berkata, hanya butuh sebiji sesawi. Is the highest, your name is the greatest, stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All creation cries, holy, you are living high. Holy, holy forever. And the angels sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always reign. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. We still believe your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, call upon His name. Stand above Jesus, Jesus. All thrones and dominions, all power and positions. Your name, thank you, Lord. Stand above them all. Your name is the greatest. Your name is the greatest. That is powerful, that powerful. Stand above them all. No other name. All thrones and dominions, all power and position. Your name
Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy. Angkat suara. Are you Lord God Almighty? He's Almighty God. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. You are God. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy.
Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar pagi ini Kau bekerja di tengah-tengah kami. Kau melawat, menjamah setiap kami pada hari ini. Dengan kekuatan-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biarkan kami terus mengiring Kau Tuhan. Jadi orang-orang yang setia kepadamu. Pagi ini hamba berdoa berikan roh kesetiaan buat semua kami Tuhan. Tetap iring Engkau. Tidak ada orang yang tertinggal, yang hilang, yang tinggalkan Tuhan. Semua kami setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Pagi ini sampaikan pesan-Mu buat setiap kami. Dan biar pakai kami menjadi bejana-bejana-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami menjadi bejana-bejana untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biar pagi ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah kami. Melawat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh hikmat, wahyu, pengertian yang dari Tuhan diberikan buat setiap kami pada hari ini untuk mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Pagi ini kita ada ibadah spesial, ibadah Purim. Sebenarnya ibadah Purimnya harinya hari Jumat yang lalu. Tapi saya pikir udah gabungin aja lah. Sekalian hari ini kita sama-sama merayakan. Saudara, dalam minggu-minggu ini saya tidak lihat medsos, enggak saudara. Tapi saya mendengar kabar. Begitu banyak hari ini tagar atau tag yang berkata bahwa Indonesia gelap. Saudara, siapa yang mendengar atau yang baca dalam minggu-minggu ini itu trending topik Indonesia gelap? Angkat tangan. Yang tahu aja. Sedikit tok, puji Tuhan. Sedikit tok yang tahu ya, puji Tuhan. Artinya semua ini aku gak urusan gitu Pak. Aku gak pernah lihat besok Pak. Pokoknya aku ini fokusnya ke Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saudara, dalam minggu-minggu ini selalu dikatakan di medsos Indonesia gelap, Indonesia gelap. Dan itu mengganggu hati saya saudara. Aduh, gimana ya? Bangsa kita ini sedang gelap. Loh, kenapa sampai muncul Indonesia gelap saudara? Ada berapa hal. Mungkin ada kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan masyarakat pada hari ini. Yang membuat masyarakat merasa rugi sehingga ada yang demo. Kok kayak gini keadaannya? Dan diubah ketetapannya, puji Tuhan. Dan hari ini kita lihat juga ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut saudara. Dan ada mungkin ratusan ribu karyawan yang di PHK. Itu sebuah kegelapan buat bangsa ini. Kalau saudara hari ini yang suka emas naiknya gila-gilaan saudara. Ya kan, naik banget saudara. Hampir mencapai 2 juta 1 gram. Pak punya emas enggak? Punya. Mas Hasto, Mas Toto, punya. Tapi kalau yang kuning-kuning itu enggak saudara, banyak. Ya kan? Naik semua. Harga-harga naik. Rupiah drop nilainya. Kalau kita mau lihat, belum lagi bencana-bencana yang dialami. Banjir besar di Jawa Barat, di Bekasi sekitarnya Jakarta, sampai 3 meter. Di beberapa tempat di Bogor, ada begitu banyak bencana yang betul. Kalau hari ini medsos berkata Indonesia gelap, itu betul kenyataannya saudara. Bagaimana reaksi gereja menghadapi yang sedang gelap itu? Kita ini harus bertindak. Amin. Kita harus bertindak. Tapi saya bersyukur saudara. Dalam hari-hari ini bisa bertepatan dengan yang namanya Purim. Yang dicatat di kitab Ester saudara. Hari itu orang-orang Israel, orang Yahudi pada hari itu. Juga sedang menghadapi sebuah keadaan yang gelap pada hari-hari itu. Kenapa gelap keadaan mereka? Sebab mereka sudah dibuang, bukan cuma dibuang. Hari itu nasib mereka sedang mau dihancurkan dan dimusnahkan. Dan bukan cuma gelap, sangat gelap keadaan mereka pada hari itu. Kita akan buka dalam Ester pasal yang ketiga. Ester pasal yang ketiga. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa. Jadi kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis di atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi,
daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Dan supaya dirampas harta milik mereka. Inilah berita yang membuat orang-orang Yahudi di dalam kegelapan pada hari itu, saudara. Kenapa hari itu kegelapan? Sebab satu surat dimunculkan, satu dikri peraturan dimunculkan oleh raja yang hari itu dikirim ke seluruh daerah yang dikuasai Media Persia. Mana wilayahnya? Dari Ethiopia sampai India. Itu sebuah wilayah yang cukup besar, yang sangat besar. Dan hari itu di seluruh daerah itu dikirim surat. Musnahkan, bunuh, binasakan semua orang Yahudi. Muda atau tua, anak-anak dan perempuan. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, bulan Adar, habisi mereka. Dari tanggalnya saja kita tahu 13, saudara. Itu angka sial. Dan betul hari itu, kesialan sedang melanda orang-orang Yahudi. Dan mereka pada tanggal itu akan dihabisi, dimusnahkan semuanya. Gelap. Harta mereka akan dirampas. Gelap, saudara. Di tengah kegelapan itu, apa yang mereka bisa buat? Sebenarnya enggak ada, saudara. Apa yang mereka mau buat? Sebab peraturan sudah turun. Ketetapan sudah turun. Alkitab berkata, mereka cuma bisa meratap, nangis dengan sangat pedih. Dengan semua kegelapan yang ada. Termasuk Mordekai. Dia koyakkan jubahnya. Dan dia nangis. Dia meratap dengan keadaan itu. Mau berbuat apa? Mereka tidak tahu mesti buat apa. Sebab kekuatan mereka tidak seberapa. Mengapa sampai muncul peraturan yang membuat seluruh orang Yahudi sedang dalam kegelapan pada hari itu? Sebenarnya yang buat gara-gara satu orang kok, saudara. Yaitu Mordekai. Sebab hari itu Mordekai itu adalah orang yang tidak mau tunduk kepada Haman. Sebab peraturannya semua orang mesti tunduk tersungkur kepada Haman. Dan cuma satu orang hari itu, yaitu Mordekai, yang keras kepala. Yang seharusnya tunduk saja. Cuma sebentar aja kok. Kau tidak tahu akibat yang kau buat dengan kau tidak mau tunduk hari itu. Bangsamu akan dimusnahkan. Tapi kenapa ini orang tidak mau tunduk, saudara? Sementara yang lain semua tunduk menyembah kepada Haman. Cuma satu orang ini yang saya mau katakan keras kepala. Haman berkata kepada raja, ada satu kelompok orang yang hukumnya lain, yang hukumnya berbeda dari kita, yang tidak mau mentaati kita, yang hukumnya berbeda. Itulah yang dikerjakan oleh Mordekai, saudara. Dia sedang memilih hukum yang berbeda. Bukan hukum yang dunia sedang kerjakan. Dia sedang pilih hukum yang berbeda. Tapi konsekuensinya, saudara, hari itu hampir saja dia memusnahkan bangsanya sendiri. Karena dia tetap memegang pendiriannya. Aku tidak mau tunduk. Cuma tunduk kok. Tapi itu orang yang punya prinsip dalam kehidupannya. Sadrah, Mesah, Abednego. Itu 3 orang yang Alkitab catat juga kok. Satu kali Nebukadnezar buat satu patung yang tinggi besar. Dan dia perintahkan semua orang harus tunduk menyembah kepada patung ini. 3 orang membangkang, saudara. Sadrah, Mesah, Abednego. Kenapa sih gak mau cuman tunduk aja dan selesai urusannya? Engkau tetap punya kedudukan bagus, cuma tunduk aja kok. Tapi 3 orang ini tetap dia pegang prinsip hatinya. Aku tidak mau kompromi. Aku tetap pegang prinsipku. Akibatnya apa, saudara? Dilempar ke dalam dapur api. Tapi Tuhan kalau melihat orang yang tidak kompromi,
dia akan berdiri bersama orang itu. Kita akan selesai nanti dengan kisah ini. Bagaimana dia lepaskan Mordekai dan orang Israel. Bagaimana dia melepaskan Sadra, Mesakh, dan Abednego. Sebab ini orang yang tidak mau kompromi. Dia tetap pegang kebenaran. Pak Hengki cerita sekian tahun yang lalu. Ketika waktu itu Bahtera, termasuk kita waktu itu di HS, dikirim ke banyak negara. 190 negara mungkin. Kita ikut dalam kegerakan itu. Dan hari itu Pak Hengki pergi ke satu negara, Korea Utara. Saya tidak usah cerita lengkap, dia lebih bagus ceritanya. Disuruh tunduk di depan patung. Dia menolak. Kenapa sih? Tunduk aja harus beres urusannya. Dia kekeh tidak. Aku tidak mau. Dan Tuhan meloloskan. Saya tahu tidak gampang keputusan Mordekai hari itu. Tapi hari itu satu ya dalam hatinya. Aku ini tidak akan mau kompromi. Walaupun ini hal kecil. Aku tidak mau kompromi. Apa itu kompromi saudara? Mengorbankan prinsip kekristenan untuk mencapai satu tujuan. Kamu korbankan semua, dalam hatimu cuma satu kok. Yang penting tujuan tercapai. Saudara hari ini, jangan kau pengen mencapai tujuanmu dengan kau buat semua hal. Yang penting tujuanku, targetku sampai. Cuman itu yang kau pikirkan, kau sedang salah loh saudara. Sebab Tuhan tidak lihat target. Dia lihat proses yang sedang kau lewati, yang sedang kau jalani saudara. Dia tidak pernah lihat endingnya, oh dia berhasil, dapat ini, berhasil dapat ini. Kalau caramu salah, caramu curang, tidak benar caramu. Betul, engkau mencapai yang kau inginkan, tetap dihitung salah oleh Tuhan. Dan banyak orang, dia rela kompromi demi tujuan endingnya tercapai. Sekalipun kau melewati semua cara yang salah, yang berdosa dan melanggar firman, kau tidak urusan. Yang penting tujuan tercapai. Kompromi adalah menurunkan standar moral, etika Kristen untuk mencapai tujuan. Moral gak diurusin, etika gak diurusin. Yang penting tercapai tujuanku, beres. Kalau engkau mengerjakan itu, sedang ada yang salah dalam hidupmu. Sebab dia ingin kau memulai dengan benar, dalam kebenaran. Dalam perjalanan yang benar dan endingnya benar. Amin. Hari ini, mari pilih ini saudara. Awali dengan benar, jalani dengan benar, dan selesaikan dengan benar. Hari itu, sebab satu orang ini yang tidak kompromi, dia mau dibinasakan. Satu bangsa mau dibinasakan. Spirit Haman, dia tidak suka dengan pelaku-pelaku firman. Kalau orang pengen sungguh-sungguh mengerjakan firman, maka roh ini akan coba menghancurkan, merusaknya. Apa yang dikerjakan dalam kegelapan itu saudara? Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin hari ini kau juga melewati satu masa yang sukar, yang kelam, yang gelap dalam hidupmu. Tapi kau masih berespon dengan tepat. Kalau engkau bisa merespon dengan tepat, nanti dia akan memberikan dan pasti dia berikan jalan keluar dalam hidupmu. Esra 4 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Apa yang dikerjakan Mordekai ketika dia nggak tahu mesti ngapain? Esra 4 ayat 1 dan 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kapung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ayat 3. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada pergabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kapung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Hari itu saudara, ketika persoalan besar itu datang, mereka koyakkan jubah mereka. Mereka duduk di abu. Mereka nangis dengan nyaring dan pedih. Tapi ada dua hal yang jangan dilupakan.
mereka berdoa dan mereka berpuasa. Di tengah semua kegelapan itu saudara, tiba-tiba mereka memutuskan kita ini harus berdoa dan kita ini mesti puasa. Di tengah keadaan yang gelap ini. Mereka belum tahu jalan apa yang Tuhan akan buka. Tapi keputusan berdoa dan berpuasa. Itulah cara yang paling luar biasa membuka semua jalan yang lagi gelap dan nutup dalam hidup saudara. Tadi Ronald kesaksian. Bagaimana waktu yang mepet itu. Dia doa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan buka jalan dalam kegelapan yang sedang keluarga ini hadapi. Dan Tuhan berikan jawaban. Ketika Mordekai dan seluruh orang Israel doa dan berpuasa. Tuhan bicara. Di Ester 4 ayat 8. Tuhan berkata, jalan keluarnya sudah ada. Bagaimana jalan keluarnya? Tuhan berkata, Ester yang di istana, dialah yang akan memberikan solusi untuk persoalan ini. Dia harus menghadap raja dan bicara. Dan hari itu saya tahu Mordekai sangat bersyukur. Sebab di tengah semua keadaan yang gelap, Tuhan bicara, Ester jalan keluarnya. Dan Mordekai ketemu Ester berkata, Ester, kamu harus ngomong membela bangsa kita. Kamu yang ngomong. Tapi ini orang yang mau dipakai Tuhan ini takut saudara. Ester ngomong, dalam 30 hari ini aku akan dipakai raja. Dan ada sebuah peraturan, ada sebuah hukum yang berkata, laki-laki perempuan siapapun juga yang menghadap raja tanpa dipanggil raja. Satu yang berlaku hukuman mati. Kecuali raja mengulurkan tongkatnya, dia gak akan mati. Ketika ada orang yang mau mengeksekusi mengerjakan tugas Tuhan, selalu tantangannya, resikonya besar saudara. Buat kita hari ini apa artinya? Tiap kali kau pengen mengerjakan firman, mentaati Tuhan, melakukan apa yang dia mau, ada daging yang mesti dimatikan saudara. Sebab gak bisa jalan bareng. Dagingmu jalan dan kau mengerjakan firman. Sebab firman dan daging kita selalu bertentangan saudara. Satu harus mati. Dan hari itu ketika dia mau mengerjakan firman perintah ini. Dia berkata, Mordekai, kau tahu aku akan mati loh. Tapi tiba-tiba orang ini berubah. Dan dia berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Di titik itulah saudara, Ester menang. Waktu dia ngomong, kalau aku harus mati, biarkan aku mati. Mati gak saudara? Tidak. Detik dia taruh hidupnya, kehendaknya. Aku mau kerjakan Tuhan, apa yang kau perintahkan. Dia tidak mati kok saudara. Dia tetap hidup. Dan hari itu, dengan satu keberanian, dia putuskan, aku akan menghadap raja. Ada yang unik saudara. Di Ester 5 ayat yang pertama. Di Ester pasal 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan. Di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ester setelah berkata, aku rela mati. Doa dan puasa. Dicatat di sini. Setiap kata dalam Alkitab gak kebetulan kok saudara. Setiap kata yang ditulis punya makna saudara. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Kok mesti ditulis dia pakai baju ratu? Bukankah dia sudah ratu? Ya, dia ratu saudara. Dia queen di istana itu. Tapi Ester tidak setiap hari dia memakai pakaian ratu. Setiap hari dia pakai baju mewah, betul. Baju bagus, betul setiap hari. Tapi yang satu ini, baju ratu ini cuma dipakai dalam hal-hal penting di kerajaan. Kalau ada upacara penting, Ester akan pakai jubah ratunya.
Tapi ini bukan pakaian sehari-harinya. Kalau ada hal yang penting, ada upacara penting, ada peristiwa penting, dia akan pakai baju ratunya. Dan hari itu, hari di mana antara hidup dan mati. Dia tahu ini hari penting. Sebab ada dua pilihan. Apakah aku akan mati? Atau hari ini aku akan diangkat, dipermuliakan. Brother satu berkata, kadang-kadang hidup ada dua pilihan. Apakah mati? Atau kau sedang diangkat, dipermuliakan dengan sangat luar biasa. Ternyata ada banyak orang di Alkitab ini yang mesti melewati jalan itu, saudara. Dan hari itu Esther yang berjalan di jalan itu. Kalau raja tidak berkenan, dia mati. Tapi kalau raja berkenan, dia akan dipermuliakan. Dia pakai jubah ratu. Dia mau ngomong apa? Aku datang menghadap raja dengan satu otoritas. Dengan aku tahu identitasku. Aku ini queen. Dia pakai baju itu. Dan dengan percaya dia masuk. Masakan aku ratunya. Aku akan dibantai hari ini. Jubah ratu itu dia pakai. Dan dia masuk, dia menghadap. Ketika raja melihat. Tidak ada kemarahan. Ketika raja melihat. Yang muncul kasih dan cinta yang luar biasa. Ratu, masuk. Engkau pengen apa? Dari orang ngeri, pasti mati ini. Berubah, saudara. Engkau mau apa? Dia pakai jubah itu, saudara. Jubah ratunya, otoritas dan identitasnya dia. Dan hari itu Esther diterima. Dan nanti dia minta raja, gak minta apa-apa kok. Cuma datang, bergabung dalam pestaku. Aku pengen buat pesta untuk kamu dan juga Haman. Cuma itu permintaannya. Tapi nanti kita tahu, di dalam pesta itulah dia mengeksekusi dengan sangat kuat. Jubah, saudara. Setiap kita punya jubah rohani yang gak kelihatan mungkin. Tapi setiap kita itu punya, saudara. Kenapa Elia waktu dia diangkat, dia buka jubahnya dan dia lempar turun. Dan Elisa yang ambil. Itulah jubah kenabian. Dan dia tahu sejak hari itu Elisa menjadi nabi besar, saudara. Dalam hidup kita setiap kita tuh punya jubah-jubah tertentu secara rohani. Gak kelihatan kok. Tapi itu yang menentukan siapa engkau, identitasmu di hadapan Tuhan. Kerjakan setiap penugasan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Esther hari itu selamat, saudara. Tapi hari yang sama juga Tuhan mengangkat Mordekai. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tidak kompromi, yang pokoknya aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Orang mungkin karena antik kamu Mordekai, gak apa-apa, saudara. Sebab orang ini hatinya benar, aku pengen Tuhan, aku pengen Tuhan. Dan gak disangka Tuhan mempromosi orang ini juga. Esther lolos dari kematian, Mordekai diangkat Tuhan. Satu malam raja gak bisa tidur, saudara. Dan dia tanya, dia minta dibacain buku sejarah. Dibukalah buku sejarah. Dan tiba-tiba ada satu peristiwa yang luar biasa dicatat dalam buku itu. Bahwa satu kali ada dua orang pengkhianat yang pengen bunuh raja. Tapi Mordekai menolong, membocorkan rencana itu. Sehingga dua orang itu ditangkap dan dibunuh. Dan raja tanya, yang nolong aku itu, yang menyelamatkan aku dikasih hadiah apa? Enggak dikasih apa-apa, Tuhan. Loh, kok bisa? Iya, yang nolong Tuhan itu enggak dikasih apa-apa. Dan kebetulan malam hari itu Haman datang dolan ke istana. Waktu raja lihat dipanggil sini. Haman, kalau ada orang yang berjasa buat raja, dia tolong raja, dia selamatkan raja, dikasih apa? Pakein jubah raja. Naikkan di kuda raja dan diarak keliling kota. Saudara, aneh loh, saudara. Mordekai itu penjaga pintu. Dan tiba-tiba ada orang yang ngomong, pakein jubah raja. Dan raja berkata, kerjakan Haman untuk Mordekai.
Saudara, orang yang hari itu nasibnya akan dibantai. Bahkan malam itu disiapkan tiang gantungan yang 50 hasta tingginya, 25 meter. Yang besok akan digantung dan mati, saudara. Tapi satu malam sebelum dia digantung, Tuhan buat acara, Tuhan intervensi. Bagus, saudara. Kalau engkau dalam kegelapan hidupmu hari ini, dan kau merasa Tuhan, hidupku di ujung tiang gantungan, mati aku Tuhan, hancur aku Tuhan. Tahukah saudara, dalam satu malam, dia bisa ubah tiang gantungan yang akan bunuh engkau, jadi tiang yang akan meninggikan engkau, mempermuliakan hidupmu. Dalam satu malam, dia bisa ubah tiang gantungan yang akan bunuh engkau, menghancurkan hidupmu, berubah menjadi hari kemuliaan. Raja berkata, Haman, besok kerjakan. Ambil jubahku, pakaikan ke Mordekai. Ambil kuda kerajaan dan mahkota kerajaan, pakaikan ke kuda raja. Dan kamu yang arak orang ini keliling kota. Saudara, buat Tuhan tidak sukar membuat Indonesia yang gelap menjadi terang. Tidak sukar membuat hidupmu yang sedang gelap hari ini menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kegelapan dari hidup kami disingkirkan. Semua tiang gantungan yang disiapkan oleh musuh akan dirobohkan. Dan kau akan dikenakan jubah raja. Dan kau akan diarak, dipermuliakan. Dan semua orang, semua mata akan melihat bagaimana kau diangkat Tuhan dengan cara yang ajaib. Semua tiang-tiang gantungan yang coba menghentikan hidupmu, yang akan menghancurkan masa depanmu, menghentikan hidupmu, akan dirobohkan, diganti dengan jubah raja, kereta raja. Dan kau akan diarak, dipermuliakan. Kalau dia mau, saudara, dia bisa kerjakan. Tapi dia lihat hatimu. Ini orang tidak kompromi. Dia pegang firman dengan kuat. Dan dia pelaku firman. Ketemu orang yang seperti ini, saudara, Tuhan akan lebih gila dia kerjakan apapun dalam kehidupan kita. Kalau ketemu orang model Mordekai seperti ini. Dan hari itu Mordekai dipermuliakan. Padahal besoknya dia akan digantung loh, saudara. Sudah siap tiang gantungannya. Selesai, Haman mengerjakan buat Mordekai, dia pulang. Dia cerita ke istrinya, hari ini aku malu. Mordekai akan gantung besok. Hari ini aku arak keliling kota. Dan tiba-tiba orang bijaksana dan istrinya berkata, kalau hari ini aja kamu sudah jatuh di hadapan orang itu Mordekai, kamu tidak akan bisa melawan dan mengalahkan dia. Bagus, saudara. Kalau Tuhan bersama kita, tidak ada yang bisa melawan hidupmu. Tuhan bersama kita. Pertanyaannya, apakah dia sedang berdiri bersama kita? Atau dia sedang menentang kita? Sebab kau tidak sepakat, tidak mengerjakan firman. Tiap kali kau mengerjakan firman, engkau berdiri bersama dengan dia. Amin. Tapi kalau kau tidak mentaati firman, sedang bertentangan dengan dia. Jadilah pelaku-pelaku firman. Dan suddenly tiba-tiba dia bisa mengubah hidupmu. Dan hari itu setelah dipermuliakan Mordekai, pesta dikerjakan. 2 kali pesta. Khusus untuk Haman dan raja. Dan di tengah-tengah pesta itulah, saudara, Ester berkata, Raja, aku minta permintaan satu. Apa? Nyawaku dan nyawa bangsaku. Sebab ada orang yang pengen bunuh aku. Dan raja berkata, siapa si pengkhianat itu? Ester tunjuk, ini Haman. Dia mau bunuh permaisurimu. Saudara, Tuhan tidak akan pernah rela mempelai wanitanya
akan dibinasakan dan dihancurkan. Hari ini kita semua mempelai wanitanya sedang berdandan dengan sangat cantik dan sangat indah menyambut dia. Dan mempelai laki-laki tidak akan biarkan satupun orang yang akan membinasakan, menghancurkan mempelai wanitanya. Raja bertanya, siapa dia? Pengkhianat itu yang pengen membunuh kamu. Ini Tuhan. Dan hari itu Haman habis. Saudara, kalau engkau dan saya menjadi mempelai Tuhan yang menyiapkan diri untuk kedatangannya, tenang. Semua pengkhianat yang coba menghancurkan hidupmu akan dihabisi oleh sang raja. Amin. Sebab engkau mempelainya. Dia tidak pernah mau mempelainya dihancurkan. Kalau engkau mempelai, jadilah mempelai Kristus yang menyiapkan hidupmu dan bajumu dengan putih di dalam kekudusan. Dan hari itu Haman yang digantung. Tapi gak selesai cuma Haman. Hari itu Ester berkata, Mordekai berkata, 10 anaknya habisi juga. Ada apa di sini saudara? Bunuh Haman dan juga 10 anaknya. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang mengulang sejarah. Kalau ada yang gagal, dia akan coba ulangi lagi. Kalau kita baca cerita dengan lengkap saudara, saya tidak usah bacakan satu persatu. Saya percaya saudara baca firman dan cerita ini. Siapakah Mordekai dan Ester itu? Mereka masih keturunan Raja Saul. Anak Simei, anak Kis. Kis itu keluarganya Saul saudara. Dan dijelaskan tentang Haman. Haman bin Hamedata, orang Agag. Kalau saudara tidak cermat membacanya, lewat aja kok saudara. Tapi Saul ini, dia punya keturunan Mordekai dan Ester. Agag, siapa Agag? Itu orang yang menjegal Saul gara-gara orang ini. Sampai Saul ditolak, dibuang Tuhan. Sebab Tuhan ngomong, Saul bunuh Agag. Dan dia tidak mentaati. Dia selamatkan Agag dan semua domba-dombanya. Gak dibunuh saudara. Itu Raja Amalek. Samuel sangat marah. Dan Samuel yang bunuh Agag. Tapi gak sah saudara. Sebab yang harus membunuh Saul dan bukan Samuel. Tapi saudara tahu, sekian ratus tahun kemudian turun terus. Ada satu tugas yang belum selesai. Mengeksekusi yang satu ini. Maka di media Persia, kok bisa ketemu saudara? Keturunannya Saul, Mordekai, Ester. Keturunannya Agag Raja Amalek bisa muncul di sebuah tempat yang sama. Dan hari itu kebalik saudara. Yang dari Agag keturunannya yang pengen memusnahkan Ester, Mordekai dan orang Yahudi. Tapi hari itu tugas yang belum selesai itu dituntaskan dengan kuat oleh Ester dan Mordekai. Hari itu saudara, dia bunuh Haman, dia habisin. Tapi juga anak-anaknya habis semua sampai tuntas. Tuhan mau berkata, bagus Ester, yang tertunda sekian ratus tahun itu, kau genapi hari ini. Sebab ada tugas yang belum terselesaikan. Saudara tahukah? Dalam hidup kita ini ada tugas-tugas besar yang harus kau tuntaskan. Yang mungkin pendahulu kita belum menyelesaikan. Di tangan saudara, di tangan saya. Saudara ingat yang Sadu ngomong? Kita adalah penerima estafet terakhir. Dan tidak boleh jatuh tongkatnya. Perhatikan saudara. Tidak boleh jatuh tongkatnya. Sebab kitalah pelari terakhir yang akan terima estafet itu dan tidak boleh jatuh. Sebab kalau terjatuh akan terlalu berat lari kita dan perjuangan kita. Kau harus dalam ketepatan. Tepat. Supaya kau bisa menyelesaikan perlombaan larimu itu sampai ke garis finish. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Tidak boleh jatuh.
kita sedang menyelesaikan banyak tugas-tugas yang tidak terselesaikan. Harus kuat. Bagaimana bisa kuat? Tadi saudara, dikasih jalan, berdoalah dan berpuasalah. Itulah kekuatan kita, berdoa dan berpuasa. Waktu gereja mengerjakan itu, kita mengerjakan itu, kekuatan bahkan dilipat gandakan. Hari itu Mordekai dan Ester bisa eksekusi dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tapi saudara, surat yang pertama kan udah dikirim. Yang mengatakan habisi seluruh orang Yahudi, habisi, bunuh. Semua deklarasi, semua keputusan yang jahat yang Haman kirim dengan meterai raja itu saudara. Semua deklarasi yang negatif akan memunculkan atmosfer yang negatif juga. Kalau kita baca, begitu dikirim surat itu saudara, dari Ethiopia sampai India, dikirim surat itu, dikatakan maka ketakutan, kengerian, ratap tangis, itu tiba-tiba muncul pada semua orang Yahudi. Ada atmosfer neraka yang turun ke sana saudara. Sama di bangsa kita saudara. Kalau katakan Indonesia gelap, saya tahu sungguh-sungguh atmosfer kegelapan akan nutupin bangsa ini saudara. Sebab diucapkan dan menjadi viral, gelap, gelap, gelap. Dan atmosfer kegelapan akan menguasai bangsa ini. Ketika Haman mati, anak-anaknya mati, Ester ngomong pada raja, raja bisa gak dicabut undang-undang yang kau kirim itu, deklarasimu. Gak bisa. Apa yang raja sudah keluarkan tidak bisa dicabut. Terus gimana? Betul Haman mati. Tapi kemusnahan tidak berhenti loh ini. Sebab sudah disebar semua perintahnya. 13 Adar. Habisi semua orang. Tiba-tiba raja berkata, buat satu surat lagi. Surat yang pertama gak bisa dicabut. Tapi kau bisa buat surat yang kedua. Dan Ester berkata, Mordekai, cepat tulis surat yang kedua. Mordekai tulis surat yang kedua. Apa isinya? Orang-orang Yahudi di semua tempat boleh berkumpul pada 13 Adar. Mempertahankan nyawamu. Dan kau berjuang melawan musuh-musuhmu. Boleh. Dan hari itu di waktu yang mepet. Gak banyak. Sebab tinggal hitungan hari pembantaian akan terjadi. Sebab surat deklarasi yang pertama sudah nyebar kemana-mana. Di waktu yang mepet Ester berkata, cepat Mordekai. Cepat, kita gak bisa berlambat-lambat. Cepat, saudara tahu. Ini masa-masa yang urgent. Gak bisa lambat saudara. Diperlukan orang-orang yang cepat mentaati Tuhan. Eksekusi dengan cepat. Apapun yang Tuhan perintahkan. Cepat Mordekai. Itu surat dibuat. Dan raja stempel dengan cincinnya. Kirim. Dengan semua kuda-kuda cepat. Kirim. Jangan sampai terlambat pesan ini sampai. Kalau di atas tanggal 13 Adar. Terlambat. Sudah musnah semua. Dan hari itu perintahnya secepat mungkin. Karena cuma hitungan hari. Antara hidup dan mati. Hitungan hari. Dan hari itu mereka cepat-cepat kirim. Saudara tahu apa yang terjadi? Di semua tempat yang ditempel. Pemusnahan. Surat kedua ditempel di sebelahnya. Isinya adalah boleh mempertahankan nyawa. Di semua tempat dari Ethiopia sampai India. Di mana ada pengumuman yang pertama, deklarasi pertama pemusnahan. Di samping ditempel yang kedua, boleh membela diri. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat, pada hari itu seluruh orang Yahudi bersukacita bersorak-sorai. Musuhnya belum mati saudara. Tapi ketika ditempel deklarasi yang kedua, seluruh orang Yahudi bersukacita. Ratap tangis, putus asa, kematian, atmosfer yang kuasain mereka dirobek saudara. Dan diganti atmosfer yang baru. Sukacita, pengharapan kita bisa menang.
Saudara, hari ini keadaan apa, deklarasi apa yang sedang diucapkan musuh setan atas hidupmu, yang membuat atmosfer kegelapan menguasai hidupmu, keluargamu, dan pekerjaanmu. Apa yang sedang dideklarasikan oleh musuh tentang hidupmu, saudara? Dia mungkin ngomong kamu sial, kamu celaka, kamu penyakitan, kamu dikutuk mungkin itu. Dan atmosfer yang ngikutin gelap dan berat. Dan kau rasain hidupmu makin berat. Tapi kalau hari ini kau berkata, aku mau deklarasikan yang kedua. I am blessed, aku diberkati. Aku sehat, aku baik, aku diangkat Tuhan. Dan saya percaya semua atmosfer gelap yang menguasai hidup, pekerjaan dan keluargamu disingkirkan dan diganti dengan atmosfer kemenangan. Belum dibunuh musuhnya, belum. Baru ditempel surat-suratnya. Dan orang Yahudi bersemangat kembali. Kita tidak akan binasa. Dan betul saudara, sebelum kejadian itu Alkitab mencatat, maka ketakutan yang dari Tuhan menguasai seluruh musuh-musuh orang Yahudi. Kegentaran yang dari Tuhan. Tahukah saudara, tiap kali kau mengucapkan dengan mulutmu, aku diberkati, aku diangkat Tuhan, aku disertai Tuhan, aku dijaga Tuhan. Surga merespon loh saudara. Jangan pikir ucapanmu sekedar ucapan. Apalagi itu firman yang sedang kau ucapkan. Kau sedang ngomong, Tuhan, kau yang berkata, aku hari ini minta genapi ucapanmu. Dan dia Tuhan yang tidak berdusta. Dia pasti menggenapi ucapannya. Amin. Dia genapi ucapannya. Tiba-tiba atmosfer gelap di media Persia yang menguasai orang-orang Yahudi berubah, dikoyakkan saudara. 13 Adar, ketakutan yang dari Tuhan melanda musuh-musuh orang Yahudi. Tapi yang kedua aneh. Saya tidak usah bacakan saudara. Orang-orang bergabung masuk menjadi orang Yahudi. Banyak bangsa-bangsa lain. Tiba-tiba mereka bergabung. Kami berdiri bersama dengan kamu. Membela kamu. 13 Adar. Orang Yahudi memang enggak terlalu banyak di daerah itu. Dan pasti dimusnahkan. Tapi tahukah saudara? Tuhan kirim pasukan lain yang menyertai mereka. Dari orang-orang yang bukan Yahudi. Berdiri bersama dengan mereka. Berkata kami akan berdiri dengan pedang di tangan kami. Mempertahankan kamu. Dan siapapun yang berani bunuh kamu, kami akan bangkit dan habisi dia. 13 Adar. Hari kesialan. Hari kematian. Hari kutukan. Hari kehancuran. Berubah saudara hari itu. Mereka berdiri bersama. Dan semua musuh-musuh mereka dikalahkan, dihabisi. Semua kesialan berubah menjadi keberuntungan. Hari ini saya mau ucapkan yang sama. Semua yang merasa sial Tuhan. Tidak lagi hari ini. Engkau orang-orang yang beruntung dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada lagi kesialan dalam hidupmu. Engkau orang-orang yang beruntung hari ini. Tuhan aku miskin. Enggak, hari ini. Dia akan membuat engkau diberkati hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi dalam kemiskinan kau akan diberkati. Tuhan aku ini orang yang banyak mengalami kutuk dalam keluarga aku. Tidak. Sejak hari ini engkau akan diberkati Tuhan. Sebab hari ini kita sedang mendeklarasikan apa yang baik buat kehidupan kita. Amin. Buat bangsa kita Indonesia. Indonesia tidak gelap. Indonesia terang. Ekonomi akan diperbaiki Tuhan. Akan naik lagi dalam nama Yesus. Rupiah menguat dalam nama Yesus. Dimulai dari hari ini. Waktu kita merayakan Purim dan kita ucapkan firman bersama-sama. Bisnis pekerjaanmu yang mulai turun akan dibuat Tuhan naik kembali. Semua tiang gantungan yang disiapkan musuh untuk habisi engkau, mengalahkan engkau, diubah. Jubah raja, kereta raja akan kau naiki pada hari ini. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus, terjadi. Hari ini kami mau percaya kepadamu Tuhan, bahwa Indonesia kami tidak gelap,
tapi terang. Tapi dia perlu orang-orang seperti Esther, Mordekai yang berdiri berdoa dan berpuasa, berkata, Tuhan, ubah keadaan kami. Dan kau mulai ngomong semua yang baik tentang bangsa ini. Kita ucapkan Indonesia diberkati. Indonesia makmur. Indonesia sukses, berhasil. Indonesia jadi negara yang maju. Lumbung pangan dunia. Indonesia emas. Biar terjadi, saudara. Terjadi buat bangsa kita. Sebelum bangsa ini diubah, hidup saudara, keluarga, pekerjaanmu nomor 1 yang menikmati. 13 angka sial itu berubah jadi angka keberuntungan. Hari ini saudara, tidak ada 13 dalam kehidupan kita yang sial. Tidak ada lagi. Dia akan ubah menjadi angka keberuntungan buat kehidupan kita semua. Amin. Hari ini saudara, pegang firman-Nya dan percaya. Dan dia akan kerja dengan luar biasa. Saya sekian waktu lalu berkata, ayo kita deklarasi hidup kita. Omelan kita, sungut-sungutmu, gerutuanmu, itu deklarasi tentang hidupmu loh. Memang susah, memang sial, memang miskin, memang jelek nasibku. Semua yang kau ucapkan itu kayak deklarasinya Haman. Habis aku. Tapi hari ini saudara, tempel yang kedua saudara. Aku diberkati Tuhan. Berhasil. Disertai Tuhan. Dicintai Tuhan. Dipakai Tuhan. Jadi orang yang mulia hidupnya. Kudus hidupnya. Benar hidupnya. Dan apa yang kau sedang ucapkan buat hidupmu akan terjadi. Surga lebih siap. Dipasang deklarasinya. Surga kerja lo saudara. Dia kirim ketakutan, kegentaran. Dia ubah hati manusia. Mensupport orang-orang Yahudi. Dan mereka menang. Purim tahun ini. Tahun kemenangan buat saudara dan saya. Tahun kemenangan. Bukan kesialan. Tahun kemenangan. Amin. Mari berdiri sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. You're my glory and you lifter of my head. Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Dan yang mengangkat kepalaku. Semua tiang gantungan dipatahkan, dihancurkan. Diganti dengan jubah raja dan kereta raja. Semua tiang gantungan, tempat menyulakkan nasib kami dan hidup kami, dipatahkan, dihancurkan. Bagian kami kereta raja dan jubah raja. You're my glory and the lifter of my hand. You're my glory and the lifter of my hand. For thou, oh Lord, our shield for me, my glory, and the lifter of my hand. You're my glory and the lifter of my hand. You're my glory.
for me, my glory and the lifter of my head. You're my glory and the lifter of my head. You're my glory, you're my glory and the lifter of my head. Oh God, oh Lord, here I for me, my glory and the lifter of my head. Oh, you're my glory, you're my glory and the lifter of my head. You're my glory, you're my glory and the lifter of my head. Oh biarkan Purim tahun ini dia Tuhan yang mengangkat kepalamu. Semua kepala yang tertunduk, yang mungkin berkata Ikabod, kemuliaannya hilang. Biarkan terjadi kabod lagi. Kabod, glory. Semua yang Ikabod, yang hilang kemuliaannya, dikembalikan. Ketika rohnya hadir, ketika Roh Kudusnya datang di tengah-tengah kita, maka kemuliaan Tuhan akan dikembalikan dalam kehidupan. Kau mungkin berkata ada masa-masa Tuhan aku kehilangan semua. Ada masa-masa dalam kehidupan kau kehilangan. Yang ada Ikabod. Tapi ini masanya akan dikembalikan kabodnya dalam kehidupan kita. Hidupmu menjadi mulia. Hidupmu menjadi mulia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aba berkata pada hari ini semua kesialan kami diubah jadi keberuntungan. Engkau umat yang beruntung. Engkau yang di rumah juga yang sedang streaming. Engkau bukan orang-orang yang sial. Engkau orang-orang yang beruntung dalam nama Yesus. Semua kematian berubah menjadi kehidupan. Kehidupan. Semua yang stuck, yang mandek akan kembali bergerak dan maju. Semua yang sudah stuck, berhenti, mandek bertahun-tahun, kembali bergerak, hidup kembali bergerak dalam nama Yesus. Semua kegelapan berubah menjadi terang dalam nama Yesus. Kegelapan menjadi terang di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan semua padang gurun hidupmu diubah jadi kebun buah-buahan. Semua air mata diubah jadi sorak-sorai. Air mata diubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Air mata diubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini pada hari Purim kami percaya Tuhan, Aku sedang membalikkan keadaan hidup kami. Semua yang buruk yang negatif dibalikkan. Because we believe, karena kami percaya. Karena kami percaya kami akan alami. Kami percaya dan kami akan alami. Kami percaya dan kami akan alami.
Kami percaya dan kami akan alami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini terjadi Tuhan. Engkau bisa buat dalam satu malam. Engkau bisa buat dalam satu malam. Seperti Mordekai, tiang gantungan diubah menjadi jubah raja dan kereta raja. Dalam satu malam kau bisa mengubah. Nasib kami berubah dalam nama Yesus. Nasib kami berubah hari ini. Di dalam nama Yesus, nasib kami berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, hari ini, tadi waktu masuk dibagikan, kue kering yang berbentuk, saya suruh bentuk kayak bunga matahari, saudara, matahari. Sebagai sebuah tanda hari ini kita mau percaya, Tuhan, tidak ada lagi kegelapan dalam hidupku. Hidupku tidak gelap, Indonesia tidak gelap. Engkaulah matahariku Tuhan, dan perisaiku. Engkau jadi matahari dan perisai dalam hidupku. You are my sun and my shield. Terangi hidupku Tuhan. Kita percaya biar tanda profetik hari ini terjadi. Seperti Mordekai yang alami. Dia dinaikkan kuda raja, pakai jubah raja. Betul. Dia kelak diangkat jadi orang nomor 2 di kerajaan Media Persia. Mari kita angkat sama-sama Tuhan. Hari ini kami responi firman. Kami mau percaya tidak ada kegelapan dalam hidup kami. Tidak ada kegelapan buat bangsa kami Indonesia. Hidup kami terang. Indonesia terang. Hidup kami terang. Indonesia terang. Biarkan tanda profetik ini jadi sebuah permulaan perubahan dalam hidup kami. Kami kerjakan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama, saudara. Dalam nama Yesus. Tidak ada kegelapan lagi. Yang ada terang Tuhan turun. Bangkitlah. Sebab terangmu sudah datang. Bangkitlah. Sebab terangmu sudah datang. Dalam nama Yesus. Terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan. Saya akan bacakan Yesaya 60 buat saudara. Saudara mengaminkan saja. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terjadi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu. Dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki akan datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Dan engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu dan Indonesia dalam nama Yesus. Sejumlah besar unta akan tutupi daerahmu. Dan unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Saya memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu.
Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Amin. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Aku, kata Tuhan, akan menyemarakan rumah keagunganku. Tempat ini akan jadi rumah keagungan Tuhan. Tempat ini jadi rumah keagungan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami yang menerima janji Tuhan, kami akan alami janji yang besar. Dalam nama Yesus, fill this temple Lord with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple with your spirit once again. Saudara, ini hari Purim dan ini adalah hari pembalikan keadaan. Saudara, engkau yang hari ini, engkau yang streaming, engkau dimanapun berada, engkau butuh pembalikan keadaan. Mari percaya di hari Purim ini ada terjadi pembalikan keadaan. Yang seharusnya adalah hari kebinasaan, hari kehancuran buat Esther dan semua orang Yahudi yang tinggal di Puri Susan. Semuanya akan binasa, tapi itu hari menjadi hari kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Kau yang hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau mengalami hari pembalikan keadaan hari ini dalam hidup engkau, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau yang alami hari ini di dalam nama Yesus, I decree in the name of Jesus. Aku nyatakan kau di dalam nama Tuhan Yesus, kau yang sedang terpojok, kau yang sedang terjepit dalam apapun dalam hidupmu hari ini. This is the day. Alkitab berkata, for such a time is this. Untuk waktu inilah Esther, engkau akan membalikkan keadaan. Firman berkata, for such a time is this. Untuk waktu inilah bahwa engkau akan mendapat perkenan Tuhan. Waktu inilah engkau akan mengalami pembalikan keadaan. Apapun yang kau lewati yang secara manusia tiang gantungan, secara manusia kebinasaan, secara manusia tidak mungkin. For such a time is this. Untuk saat inilah terjadi pembalikan keadaan di dalam dirimu. Di dalam nama Yesus, I decree in the name of Jesus. For such time as this. Di dalam nama Yesus. Untuk saat ini, kau yang memutarkan balikan keadaan kami menjadi dahsyat dan ajaib karena tangan Tuhan. We believe for your word. Kami percaya kepada firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Untuk Purim hari ini. Ini waktu pembalikan keadaan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, call to pray hari Selasa. Kita akan terus berdoa untuk mengawal bangsa kita. Ada sebuah destiny yang besar untuk Indonesia. Indonesia akan mengalami masa keemasan. Mari percaya akan janji. Mari jangan percaya melihat keadaan. Lihat janji Tuhan.
Dan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan saudara harus ngerti, di mana ada keemasan, di situ ada kemuliaan Tuhan dicurahkan. Dan itu sudah dijanjikan buat kita. Mari percaya itu. Hari Selasa ada doa online. Saudara yang mau gabung dalam online di YouTube, di HTE, saudara di hari Selasa jam 6:30 malam. Kemudian lowongan kerja buat guru Eagle School. Dibutuhkan guru bahasa Inggris dan guru IPA. Saudara bisa mendaftar ke kantor atau saudara mendaftar di jam kerja pada saat Eagle School. Kemudian Joel Kids, ibadah on-site jam 7, jam 10, dan jam 5 sore. Dan ibadah online jam 10 pagi, saudara bisa bergabung. Kalau saudara masih punya anak di bawah usia 12 tahun, saudara jangan hanya dikasih gadget, tapi suruh dengar firman. Saudara, anak itu under otoritas orang tua. Saudara harus mengarahkan. Saudara tidak boleh membiarkan. Harus dikasih otoritas. Dengarkan. Suka nggak suka, dengarkan. Nanti saudara akan lihat hasil yang luar biasa. Kemudian trip ke Israel bersama Pak Victor. Tanggal 12 sampai tanggal 22 November. Selama 11 hari di 2.390 US dollar. Saudara bisa menghubungi ke informasi atau ke Bu Retno. Kemudian saudara yang belum ber-MK, mari daftar di meja informasi. Saudara ambil komunitas, ingat baik-baik, kita tidak bisa mengalahkan roh itu seorang diri. Tuhan butuh kita punya teman, punya saudara yang menopang, yang menjadi komunitas kita untuk melawan spirit yang ada dalam hidup kita, apapun juga peperangan yang sudah alami dalam keluargamu. Saudara gabung ke MK, saudara bisa tulis nama dan nomor telepon, nanti saudara akan dihubungi dari pihak gereja. Kemudian pernikahan, saudara yang saudara mau menikah, saudara ikut MK dulu. Tolong saudara kalau bisa tumbuk, ikut aturan sebentar sedikit. Ikutlah MK, nanti saudara akan dilayani dengan baik. 7 bulan, mari saudara dilayani baik. Pernikahan sekali seumur hidup, mari di-prepare. Kalau kita nggak persiapan, saudara tidak akan melihat sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang dipersiapkan akan bagus dan akan baik. Saya percaya, jadi saudara belum menikah, saudara mau menikah 7 bulan, dan saudara berikut MK terlebih dahulu, supaya saudara bisa dilayani. Apakah ada di tengah-tengah kita ada jemaat yang baru pertama kali hadir, bisa bangkit berdiri sebentar, izinkan gereja memberikan souvenir atau kenang-kenangan, berdiri saja, supaya saudara kami bisa menyambut saudara di rumah para pemenang, the home of the champion. Ada? Baru pertama kali hadir? Saudara adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, yang setia. Kalau pertama kali ada, kalau tidak ada, mari saya undang semua bagi bersama-sama kita close ibadah kita. Ini percaya inilah hari pembalikan keadaan. Ini adalah hari Purim. Amin. Kita bukan sedang merayakan festivalnya atau perayaan raya hari rayanya orang Yahudi. Kita sedang merayakan the festival of the Lord. Itu kitab Imamat yang bicara. Itu adalah hari perayaannya Tuhan. Ini bukan ke-Yahudi-Yahudian. Ini hari perayaan Tuhan. Dan firman berkata, tetapkan tanggalnya, tetapkan hari itu, dan kau harus merayakannya. Saya percaya ada sesuatu setiap kali hari-hari tertentu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan ini adalah waktu saudara, waktu pembalikan buat hidup saudara. Amin. Mari yang percaya angkat tangan sama-sama terima blessing dan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu, dan kiranya Tuhan melindungimu. Dan kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan membawa damai yang melampaui segala akal tinggal di dalam hatimu. Dan kami percaya engkau kepala dan bukan ekor. Kau di atas dan tidak di bawah. Kau akan terus naik dan terbang bersama dengan burung Raja Wali mencapai destinimu. Biar kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan janjikan turun di tengah-tengah kami. Dan kami bejana-bejana Tuhan yang sedang dimurnikan. Menyiapkan bejana kami untuk menerima the coming glory yang besar, the later house, the glory itu turun di tengah-tengah kami. Biarlah berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar itu Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai pagi ini sampai Maranatha. Dan semua yang percaya berkata, Amin. God bless you.